Baik, menginjak acara kita yang utama, nah ini core of the core-nya Bapak Ibu. Jadi tema utama dari acara kita pada pagi hari ini, kita akan men-sharingkan atau berdiskusi bersama terkait peraturan pemerintah terbaru, yaitu adalah peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap PPN dan PPNBM. Pada kesempatan pertama, materi akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Lesti. Nanti Bapak Ibu ketika kami menyampaikan materi dalam hal terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat langsung menulis di kolom chat Bapak Ibu. Seperti itu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, untuk materi nanti akan kita bagikan. Seperti itu. Dan tidak lupa, kembali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk tidak lupa mengisi link presensi yang ada, yang linknya sudah kami bagikan melalui kolom chat. Baik, langsung saja kepada Ibu Lesti, dipersilakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Mungkin bisa dibantu chat di kolom chat. Sudah jelas apa belum ya Bu? Sudah ya. Baik, terima kasih Mas Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait peraturan pemerintah terbaru yang turunan dari Undang-Undang HPP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, yaitu terkait tentang pelaksanaan dari Undang-Undang PPN dan PPNBM. Seperti itu. Nah, kemudian latar belakangnya, kenapa ya kok ada diterbitkan peraturan PP 44 tahun 2022 ini, yaitu di sini karena adanya penyesuaian dan pengaturan kembali terkait tarif PPN, di mana di situ dari tarif 10% menjadi 11%. Kemudian ada juga terkait tata cara menghitung PPN dan PPNBM. Kemudian adanya besaran tertentu serta adanya penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan atau penyetoran. Nah, kemudian yang kedua latar belakangnya yaitu di mana di peraturan yang sebelumnya, yaitu di PP nomor 1 tahun 2012 terkait pelaksanaan Undang-Undang PPN dan PPNBM, dan PP 9 tahun 2021 terkait perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, sudah dirasa tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan administrasi saat ini. Sehingga dari situ maka pemerintah menerbitkan PP 44 tahun 2022, di mana hal itu juga terkait dengan pengaturan dari Undang-Undang HPP, seperti itu. Next, Mas Pri. Nah, di sini kita skemakan terkait peta pengaturan dari PP 44 tersebut. PP 44 tahun 2022 ini kita kelompokkan menjadi 9 bab yang terdiri dari 33 pasal, di mana membahas tentang apa itu definisinya PKP, PPN, seperti itu. Kemudian terkait subjek pajaknya, objek pajak, kemudian DPP, PPN, dan PPNBM. Kemudian terkait tata cara menghitung PPN dan PPNBM. Kemudian terkait tempat pengkreditan pajak masukan, saat dan tempat terutangnya PPN dan PPNBM, serta yang ini yang mungkin sering dipraktekkan wajib pajak, yaitu terkait pembuatan faktur pajaknya seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir di bab 9 diatur ketentuan penutup, yaitu terkait di sini. Jadi untuk PP nomor 1 tahun 2012 itu sejak berlakunya PP 44 itu PP yang sebelumnya ini dinyatakan dicabut. Dan juga terkait pasal 5 PP 99 2021 juga dicabut. Jadi yang dicabut hanya pasal 5-nya saja ya untuk yang PP 9 tahun 2021. Sedangkan aturan pelaksanaan yang terdapat di PP nomor 1 tahun 2012 itu masih berlaku. Seperti itu, Bapak. Kemudian next. Nah, di sini
Burine bongungu. Terdapat substansi perbandingan dengan PP yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya di sini ada substansi yang memang tetap atau tidak berubah, di mana ada 13 item. Kemudian next, Mas Pri. Nah, intinya di PP 44 tahun 2022 ini ada 3 macam jenis pembagian, yaitu yang pertama adanya perubahan atau penyempurnaan substansi atau makna dari PP yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adanya substansi baru, di mana di PP yang sebelumnya itu memang benar-benar belum diatur. Dan yang ketiga yaitu terkait perubahan atau penyempurnaan redaksi. Nah, di sini yang saya sampaikan nanti terkait perubahan atau penyempurnaan substansi. Sedangkan nanti untuk yang substansi baru akan disampaikan oleh Pak Mahendra. Sedangkan untuk yang terkait perubahan dan penyempurnaan redaksi, karena di sini contohnya itu hanya sebatas kata-kata aja sih, jadi terminologinya aja, penulisannya aja, sedangkan makna dari peraturan tersebut tidak ada perubahan. Nah, jadi contohnya di sini untuk di PP nomor 1 tahun 2012 kan menggunakan istilah juru lelang, sedangkan di PP nomor 44 tahun 2022 ini diubah menjadi pengelola lelang seperti itu. Nah, hal ini nanti mungkin kita skip karena keterbatasan waktu, kita hanya nanti menyampaikan materinya aja ya, mungkin biar bisa dipelajari sendiri oleh wajib pajak seperti itu. Next, Mas. Nah, ini. Yang pertama yaitu terkait untuk substansi yang ada perubahan dengan substansi yang sebelumnya, yaitu meliputi yang pertama tanggung jawab renteng pembayaran PPN atau PPN dan PPNBM. Jadi seperti kita ketahui PPN dan PPNBM adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Sehingga beban PPN dan PPNBM tersebut memang dibebankan kepada konsumen seperti itu terkait perpajakannya. Oleh karena itu memang sudah sepatutnya kalau pihak konsumen ini bertanggung jawab secara renteng juga ya atas pembayaran tersebut. Jadi di sini kalau di aturan yang sebelumnya sebenarnya hampir sama, hanya kalau di aturan sebelumnya kalimatnya ini negatif, pernyataan negatif. Jadi pernyataan pemberlakuannya ini menggunakan pendekatan kalimat negatif, tidak diperlakukan dalam hal. Jadi tanggung jawab renteng ini tidak diperlakukan dalam hal pertama, PPN dapat ditagih kepada penjual, dan yang kedua, penerima atau pembeli dapat menunjukkan bukti pembayaran seperti itu. Nah, kalau untuk di PP 44 ini kita pendekatannya ke kalimat positif. Dari kalimat tidak diberlakukan menjadi diberlakukan, yaitu diberlakukan dalam hal PPN tidak dapat ditagih kepada penjual dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti. Nah, dari situ adanya tanggung jawab renteng. Tidak hanya dibebankan kepada pihak penjual, tapi pihak pembeli juga menanggung atas tidak dipungutnya PPN tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua antara PP yang sebelumnya dengan PP yang sekarang. Kalau PP yang sebelumnya dengan kondisi tanggung jawab renteng ini, maka wajib pajak itu maka DJP akan menerbitkan SKPKB atas PPN yang belum disetor ke negara. Untuk yang PP 44 tahun 2022, maka kita mengembalikan lagi bahwa pajak ini kan sifatnya itu self assessment. Jadi DJP memberikan kewajib pajak untuk melakukan pembayaran sendiri seperti itu. Jadi WP diberi kesempatan untuk self assessment dengan dia membayar PPN yang memang belum disetor.
Kemudian selain itu, DJP juga bisa menerbitkan SKPKB maupun bahkan sampai SKPKBT seperti itu. Jadi bedanya ada dua. Yang pertama terkait kalimat negatif sama positif. Kemudian yang kedua antara hanya di aturan yang lama hanya diterbitkan SKPKB, sedangkan di aturan yang baru wajib pajak bisa menyetorkan sendiri melalui SSP. Apabila wajib pajak tidak melakukan hal tersebut, maka DJP akan menerbitkan SKPKB bahkan bisa sampai SKPKBT seperti itu. Akan tetapi terkait teknisnya ini memang masih sedang dalam proses penerbitan PMK. Jadi Bapak Ibu nanti ditunggu aja ya terkait teknisnya seperti apa gitu. Next Mas Pri. Kemudian terkait item yang kedua yaitu BKP pemakaian sendiri. Nah, di sini di aturan yang lama itu diatur terkait pemakaian sendiri, sedangkan yang di sini di PP yang terbaru itu selain pemakaian sendiri juga diatur terkait pemberian cuma-cuma. Nah, untuk pemberian cuma-cuma nanti disampaikan oleh Mas Mahendra. Di sini pemakaian sendiri definisinya itu secara substansinya itu masih sama dengan pengertian yang di PP yang sebelumnya, yaitu merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Nah, di sini yang di aturan sebelumnya itu ada poin bahwa pemakaian sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu untuk tujuan konsumtif dan tujuan produktif. Tujuan konsumtif seperti ini, contohnya misalnya ada pabrik minuman kemasan. Nah, di situ nanti minumannya itu digunakan untuk karyawannya, dibagikan kepada karyawannya, atau untuk digunakan untuk tamunya perusahaan yang datang ke situ untuk sajian. Nah, itu berarti tujuan konsumtif. Sedangkan untuk yang tujuan produktif itu contohnya misalnya apa perusahaan kendaraan truk itu menggunakan truk tersebut untuk mengangkut suku cadangnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke tujuan produktif. Nah, akan tetapi di aturan yang terbaru ini, dua tujuan ini dihapus. Jadi kita tidak membedakan antara tujuan konsumtif dan tujuan produktif. Kenapa? Karena sesuai definisinya tadi, merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, itu semua pasti merupakan konsumtif, pasti dipakai. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang produktif itu dianggap memang tidak berdasarkan putusan MA, dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Hal ini karena untuk tujuan produktif itu berarti dianggap tidak terjadi penyerahan, belum terjadi penyerahan seperti itu. Jadi atas dasar tersebut aturan yang sebelumnya ini dihapus seperti itu. Kemudian terkait apa tata caranya, bagaimana, kemudian batasannya apa, memang masih nunggu PMK lanjutannya juga sih di sini. Jadi memang dari PP 44 ini akan muncul beberapa PMK turunannya seperti itu. Kemudian Mas Pri. Nah, di sini juga terkait lelang, penyerahan lelang. Penyerahan melalui lelang. Sesuai yang saya sampaikan tadi, di sini salah satu perubahannya hanya masalah normatifnya, yaitu untuk di aturan yang lama itu menggunakan kalimat judul lelang, sedangkan di aturan yang baru itu menggunakan kalimat penyelenggara lelang seperti itu. Nah, di sini kan misalnya ada pemilik barang, kemudian pemilik barang ini barangnya itu dilelang. Kemudian hasil lelangannya tersebut ada pihak yang pembeli barang tersebut. Nah, dari sini transaksi tersebut dikenakan PPN.
Definisi lelang di sini bisa juga termasuk penyerahan BKP yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Seperti itu. Nah, di aturan yang sebelumnya diatur secara teknis terkait pemungutan PPN atau PPNBM terkait lelang, yaitu di mana faktur pajak ini dibuat oleh pemilik barang. Kemudian yang kedua, SSP dibuat oleh pembeli jika faktur pajak tidak dibuat oleh pemilik barang. Akan tetapi dalam PP yang terbaru ini, dua item ini dihapus. Kenapa? Karena kita berpikirnya bahwa penghapusan hal ini terkait karena dalam proses lelang itu kita ketahui ada lelang yang eksekusi dan lelang non eksekusi. Di mana untuk yang lelang eksekusi kemungkinan besar pemilik ini ada kemungkinan tidak rela ya barangnya itu dilelang. Nah, jika pemilik barang tersebut beranggapan tidak rela barang itu dilelang, otomatis bagaimana dia akan bisa kita mintain untuk membuat faktur pajak seperti itu. Jadi di sini nanti kemungkinan yang membuat faktur adalah ditunjuk pihak lain yaitu pihak penyelenggara lelang seperti itu. Oke, next Mas Pri. Nah, di sini kemudian kita ada skema perhitungan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang yang menjadi bagian dari harga atau pembayaran. Penjual dari sini penjual transaksi dengan pembeli di mana pembayaran PPN termasuk bagian dari harga atau pembayaran. Jadi intinya yang sebelah kiri itu jika terutang PPN, sedangkan yang sebelah kanan itu jika atas transaksi itu terutang PPN dan PPNBM. Maka rumusnya sesuai yang tertera di situ ya, T per 100% plus T kali harga atau pembayaran. Kemudian yang sebelah kanan untuk PPN-nya sama, sedangkan mohon maaf untuk PPN-nya ada T per 100% plus T besar ditambah T kecil kalikan harga atau pembayaran untuk PPN-nya, sedangkan untuk PPNBM-nya T kecil. Nah, T kecil per 100% ditambah T besar plus T kecil kalikan harga. Nah, di sini T-nya itu tarif PPN. Jadi tarif PPN berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPN atau bisa juga pakai besaran tertentu. Sedangkan T kecilnya tarif PPNBM. Kenapa rumus ini kita munculkan? Yaitu tujuannya yang pertama yaitu untuk memudahkan dalam menghitung besarnya PPN dan PPNBM yang terutang seperti itu. Kemudian yang kedua, memang untuk mengantisipasi adanya perubahan tarif. Perubahan tarif karena nanti kan ke depannya maksimal awal Januari 2025, tarif PPN itu akan berubah jadi dari 11% menjadi 12%, seperti itu. Next, Mas Pri. Nah, kemudian sekarang terkait DPP. DPP dan PPN terutang itu bisa ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi di sini untuk PKP di mana berdasarkan hasil pemeriksaan tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewajiban pemungutan atau PPN dan PPNBM. Kemudian pengusaha berdasarkan hasil pemeriksaan juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini DPP-nya itu ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. PPN terutang dihitung tarif dikalikan DPP. Untuk aturan yang sebelumnya, DPP-nya ini sesuai hasil pemeriksaan hanya terbatas pada untuk PP yang lama, DPP-nya itu sebesar harga jual atau harga penggantian atau nilai lain sesuai hasil pemeriksaan. Sedangkan di PP 44 tahun 2022 ini hanya DPP-nya itu ditetapkan hanya atas nilai lain
sesuai hasil pemeriksaan. Jadi harga jual sama harga penggantian dihapus seperti itu. Next. Nah, ini terkait hak pengembalian atas PPN atau PPNBF yang salah dipungut. Nah, misalnya nih pihak penjual itu salah memungut, kelebihan memungut atau belum dipungut. Maaf, harusnya tidak dipungut atau kelebihan memungut, maka di sini ada mekanisme pengembalian atas PPN tersebut. Di sini pihak terpungut mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada DJP dengan syarat, ada 3 syarat dan itu sifatnya kumulatif, yaitu yang pertama, atas PPN tersebut belum dikreditkan, ya, belum dikreditkan oleh pihak pembeli sebagai pajak masukan, kemudian belum dibebankan sebagai biaya, kemudian yang ketiga belum dikapitalisasi dalam harga perolehan. Jadi harus memenuhi ketiga item tersebut. Nah, siapa sih pihak terpungut itu? Pihak terpungut itu ya intinya pihak pembeli ya, bisa importir, pembeli, kemudian penerima jasa, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar negeri, atau pihak yang memanfaatkan jasa dari luar negeri. Nah, perbedaannya dengan aturan yang sebelumnya itu juga terkait ini kalimatnya aja, frasenya aja, di mana yang sebelumnya itu menggunakan frase dimintakan kembali, sedangkan yang PP yang terbaru menggunakan kalimat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak, seperti itu. Nah, di sini kita kasih contoh misalnya PTA itu jual atau penyerahan ke PTB. Nah, otomatis di sini kan PTB ya yang selaku pihak yang terpungut ya, yang pihak yang terpungut. Jadi misalnya PTA ini melakukan kesalahan dalam pemungutan, maka Gak ada yang abu-abu ya. Gak apa-apa ya, Wis. maka yang mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang otomatis dilakukan oleh PTB. Kemudian, nah misalnya nih, ternyata PTA itu penyerahan ke bendahara. Nah, bagaimana itu? Yang mengajukan PTA atau bendahara. Nah, di sini gini, kalau bendahara itu kan selaku pemungut ya, cuman dalam hal ini dia itu juga selaku pihak yang terpungut. Jadi intinya dia itu selaku pemungut, di mana dia memungut dirinya sendiri. Jadi apabila PTA transaksi dengan bendahara, lalu PTA-nya ini melakukan kesalahan pemungutan, maka tetap yang mengajukan adalah pihak pembelinya atau pihak terpungut, dalam hal ini adalah pihak bendahara, seperti itu. Jadi bukan PTA. Oke. Next. Nah, ini terkait konversi, ini mungkin banyak WP yang biasanya tanya nih, ini saya pakai kurs mata uang rupiah yang per kapan ya Bu? Gitu. Udah sering ini WP telepon, konsultasi ke helpdesk menanyakan hal ini. Nah, dari sini dalam hal transaksi itu dilakukan dengan mata uang selain rupiah, maka harus dilakukan konversi. Nah, konversinya itu ke dalam satuan rupiah menggunakan kurs di mana seharusnya faktur pajak itu atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak itu seharusnya dibuat seperti itu. Jadi patokannya itu pada saat kapan faktur tersebut dibuat, ya pada saat itulah kita menggunakan kursnya. Nah, di mana pada aturan yang sebelumnya itu kurs menteri yang digunakan adalah kurs pada saat pembuatan faktur pajak, tapi belum diatur terkait dokumen tertentu. Nah, kalau yang sekarang diatur juga terkait dokumen tertentu. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya ada PTA transaksi ke PTB, kemudian penyerahannya itu dilakukan pada tanggal 1 September 2022. Kemudian karena suatu hal faktur pajaknya itu dibuat agak terlambat tuh, tanggal 20 September 2022. Kemudian kursnya kapan? Kursnya kapan? Pada saat tanggal 20 September ketika faktur pajak itu dibuat atau pada saat penyerahan. Nah, di sini
karena faktur pajaknya tersebut kan tidak sesuai aturan, di mana harusnya itu dibuatnya itu tanggal 1 September. Cuman wajib pajaknya mungkin lupa atau bagaimana, baru dibuat tanggal 20, maka kurs yang digunakan tetap menggunakan kurs pada tanggal 1 September 2022. Seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya transaksinya penyerahannya itu 1 September 2022, kemudian langsung dibuatkan faktur pajak tanggal 1 September juga 2022. Udah oke ya. Maka faktur pajak normal dibuat sesuai kurs tanggal 1 September, itu udah pasti. Nah, kemudian ternyata WP itu ada kesalahan dalam pengisian faktur pajak, akhirnya dilakukan faktur pajak pengganti. Nah, faktur pajak penggantinya itu dibuatnya tanggal 20 September. Nah, kurs yang dibuat kapan? Nah, kurs yang dibuat adalah sesuai dengan faktur pajak normalnya saat penyerahan yang pertama, yaitu pada tanggal 1 September, bukan tanggal 20 Desember. Maaf, bukan tanggal 20 September. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian terkait substansi yang baru, saya monggo Pak Mas Mahe bisa menyampaikan terkait materi tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Lesti. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah masih tetap setia bergabung dengan kami dalam acara kita pada pagi hari ini. Tadi oleh Ibu Lesti sudah diawali dengan pembahasan terkait perubahan-perubahan apa saja yang ada di PP 44 tahun 2022. Selanjutnya, kami akan menyampaikan terkait dengan substansi baru. Apa saja sih hal baru yang diatur di PP 44 ini? Baik. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lesti di awal, bahwa di PP 44 ini ada hal baru nih, yaitu adalah penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM. Jadi, secara garis besar, Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN dan PPNBM, di mana pihak lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang paling sedikit berupa pedagang, penyedia jasa, dan atau PPMSE. Nah, jadi di sini juga termasuk kegiatan transaksi terkait dengan pasal 16A Undang-Undang PPN. Pengertian pedagang atau penyedia jasa adalah merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli atau penerima jasa di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik milik sendiri. Sedangkan PPMSE adalah merupakan PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean. Penunjukan pihak lain, tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, di sini secara garis besar adalah Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk mengungut PPN. Contohnya dalam hal ini misalkan seperti Blibli katakanlah, atau jasa marketplace yang lain. Jadi marketplace tersebut dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut PPN. Jadi bukan lagi penjualnya yang langsung memungut, karena seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dunia saat ini banyak sekali, mungkin termasuk Bapak Ibu juga sering melakukan pembelian secara elektronik melalui marketplace. Nah, di sini marketplace dapat ditunjuk sebagai pengungut PPN. Padahal di sini kan marketplace-nya bukan penjual aslinya atau bukan pemilik barang, tetapi marketplace tersebut adalah sebagai sarana untuk yang memfasilitasi terjadinya transaksi jual beli. Untuk teknisnya nanti akan diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Baik, berikutnya. Nah, ini terkait pemberian cuma-cuma. Jadi pemberian cuma-cuma baik BKP atau JKP itu dikenai PPN dan atau PPNBM. Dengan syarat pemberian cuma-cuma merupakan pemberian yang diberikan
tanpa pembayaran atau imbalan. Jadi pemberian tersebut yang masuk sebagai pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau imbalan. Nah, batasan dan tata cara pengenaan PPN dan PPNBM atas pemberian cuma-cuma diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan sampai saat ini kami masih menunggu PMK tersebut, Bapak Ibu. Mari kita tunggu sama-sama. Baik, berikutnya. Nah, di sini ada PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non-operasional. Jadi secara garis besar dapat kami sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi seluruh kegiatan penyerahan dari PKP itu terutang PPN. Jadi pengusaha dalam hal ini PKP atau seharusnya PKP, ketika yang bersangkutan melakukan penyerahan di dalam daerah pabean itu dikenai PPN sepanjang pertama penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya merupakan seluruh penyerahan BKP dan atau JKP yang diserahkan dalam aktivitas operasional dan non-operasional. Nah, di sini diatur juga aktivitas operasional itu apa? Yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan. Jadi ini adalah pekerjaan utama atau clue utama dari wajib pajak. Penjelasan kedua yaitu aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Penjelasan ketiga, termasuk transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya ikut dipertimbangkan dalam penentuan operating income. Nah, jadi istilahnya inilah pengertian dari aktivitas operasional. Nah, untuk pengertian aktivitas non-operasional itu apa? Berarti di luar pengertian dari aktivitas operasional ini, Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah terkait penjelasan atau pengertian terkait penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur. Secara garis besar, Bapak Ibu, jadi ketika agunan itu diberikan kepada kreditur, itu belum terutang PPN. Tetapi ketika agunan itu sudah diserahkan kepada pembeli, dalam hal debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada debitur, di saat itulah terutang PPN. Makanya seperti yang tertampil dalam layar Bapak Ibu, ketika agunan berpindah dari kreditur ke pembeli barang, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian, di saat itulah terutang PPN. BKP yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, jaminan fidusia, hipotek, gadai, atau pembebanan sejenis lainnya. Batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur saat terutang, tata cara pemungutan dan penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai diatur oleh PMK. Dan kembali lagi, PMK-nya saat ini masih belum terbit, Bapak Ibu. Nanti kita akan bersama-sama menunggu. Kalau seandainya memang PMK-nya ini sudah terbit, kami pasti akan mensosialisasikan kembali kepada Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Ini contoh skema kalau dengan pembiayaan syariah. Pada prinsipnya sama seperti penjelasan agunan, Bapak Ibu. Jadi sepanjang agunan itu belum diserahkan kepada pembeli barunya, maka itu tidak terutang PPN. Baik, lanjut. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, nanti untuk materi tetap akan kami berikan di akhir acara. Ini juga skema contoh saja untuk pembiayaan model syariah. Oke, berikutnya. Ini contohnya juga penjelasan ilustrasi dari dari transaksi dengan sistem syariah. Dan ini juga sudah tercantum dalam lampiran Bapak Ibu. Jadi ada di lampiran PP 44. Baik, selanjutnya. Oke, di sini adalah pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu. Jadi PKP yang pertama
mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Dan atau ketiga, melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu. Dapat memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan besaran tertentu. Nah, untuk menghitung PPN-nya itu adalah besaran tertentu dikalikan dengan DPP-nya. Besaran tertentu ada rumusnya, itu formula tertentu dikalikan tarif PPN. Sedangkan DPP di sini adalah harga jual, penggantian atau nilai tertentu. Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP menggunakan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Untuk contoh dari ketentuan ini Bapak Ibu ada di PMK 71 tahun 2022 Bapak Ibu. Maaf, 2002 PMK tahun 2022. Di mana sebagai contohnya itu adalah jasa ekspedisi. PPN yang dipungut sebesar 1,1%. Nah, untuk pajak masukan sehubungan dengan kegiatan jasa ekspedisi ini tidak dapat dikreditkan, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini sama Bapak Ibu, jadi pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu. Ini adalah penyerahan dari PKP pusat kepada cabangnya. Dalam hal memang tidak dilakukan pemusatan. Namun karena Bapak Ibu terdaftar di KPP Madya 2, otomatis semua transaksinya sudah terpusatkan, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah perlakuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu. Jadi, Dirjen Pajak menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, di mana jika dibuat melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat, maka pertama, tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai faktur pajak, dan dianggap tidak membuat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Sebagai bahasa gampangnya, berarti dokumen tersebut tidak disamakan sebagai faktur pajak, kurang lebih seperti itu. Dan PPN dalam dokumen tertentu tidak dapat dikreditkan dalam hal memang sudah melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat. Nah, wajib dibuat, jadi dokumen tertentu itu wajib dibuat pada saat pertama, penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP dan atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKPTB dan atau JKP dari luar daerah pabean. Terakhir adalah penyerahan BKP secara konsinyasi. Nah, ini wajib dibuat dokumen tertentu seperti layaknya pembuatan faktur pajak, seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini terkait dengan perubahan tarif PPN. Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu, jadi di tahun 2022 mulai 1 April, tarif PPN sudah berubah dari 10% menjadi 11%. Ini adalah ilustrasi tata cara penerapan tarifnya. Jadi bagaimana jika ada transaksi yang terutangnya itu sebelum perubahan tarif, maka di saat itulah harus dibuatkan faktur pajak. Dan bagaimana jika seharusnya transaksinya terjadi setelah perubahan tarif, maka harus dibuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang besarnya sesuai dengan tarif yang baru. Kami rasa ini sudah cukup jelas. Oke, kenapa ini harus diatur? Kenapa ini harus diatur, Bapak Ibu? Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lesti, bahwa dalam Undang-Undang HPP disampaikan bahwa paling lambat Januari 2025 untuk PPN tarifnya akan berubah menjadi 12%. Kalau untuk saat ini kan masih 11%. Nah, direncanakan akan berubah menjadi 12% paling lambat Januari 2025. Jadi ketentuan ini mengatur tata cara saya harus pakai tarif berapa persen nih kalau ada kejadian atau transaksi sebelum ataupun sesudah perubahan tarifnya, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini hanya perubahan atau penyempurnaan redaksi, bisa ditampilkan. Nah, jadi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lesti, jadi hanya perubahan kata-kata saja. Nanti filenya ini akan kami berikan. Next, terus.
Terus, oke. Terus, next. Oke. Nanti filenya akan langsung kami bagikan kepada Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu langsung bisa melihat dan mempelajari secara langsung. Dan kami rasa di beberapa hari ini, baik kolom chat, Telegram kami, ataupun yang datang berkonsultasi, sudah banyak wajib pajak yang bertanya terkait PP 44 ini, seperti itu. Secara garis besar, bahwa dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022 ini merupakan turunan dari Undang-Undang HPP, di mana direncanakan setelah adanya PP 44 ini akan ada PMK teknis terkait dengan item-item yang sudah dijelaskan dalam PP 44 ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lesti maupun yang sudah kami sampaikan, tadi ada beberapa penjelasan di mana harus menunggu PMK teknisnya lebih lanjut. Karena kami yakin bahwa dari apa yang kami sampaikan tadi masih banyak nih hal-hal yang masih belum jelas. Jadi sehingga masih diperlukan penjelasan lebih lanjut di mana itu masih belum diatur dalam PMK. Baik, Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait materi. Jadi materinya singkat tapi sedikit padat dan sedikit banyak mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan oleh wajib pajak, dan di kolom chat sudah banyak yang bertanya. Terima kasih sekali.